يا بين مماتنا وجلد وجلد رسل وعبيدك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم نلقاه. أما بعده قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب صحيح الإمام المسلم للإمام الحافظ أبي الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بإسنادنا المتصل أن شيخنا جزاه الله على خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabul Haid. Kitab ini kitab membahas tentang haid. Ya, darah yang dilihat oleh wanita setelah akil balik disebut dengan darah haid atau darah yang keluar karena memang sisi kesehatan. Ya. Ini puncak minimalnya di umur berapa? Umur 9 tahun. Sebelum 9 tahun keluar darah namanya bukan darah haid, namanya istihadah. Ya, beda antara haid sama istihadah. Jadi seminim-minimnya wanita haid itu umurnya 9 tahun. Adakah wanita yang tidak menstruasi? Ada Sayyidah Fatimah itu nggak menstruasi sampai dan nifas. Jadi ketika melahirkan anak itu sekejap mengeluarkan darah selesai putus. Makanya kalau haid itu seminim-minimnya sehari semalam, kalau nifas lahroh sesaat melahirkan keluar selesai. Ya, minim-minimnya orang nifas adalah sesaat, minim-minimnya orang haid sehari semalam. Jadi tidak ada orang haid sehari sesaat, tidak, mesti minimal sehari satu malam. Rata-rata haid itu 7 hari. Kebanyakannya berapa? Kebanyakannya 7 hari, kebanyakan maksimalnya 15 hari. Artinya apa? Kalau sudah batas 15 hari kok masih haid, artinya yang keluar itu adalah istihadah. Kalau darahnya keluar istihadah, dia bukan penghalang untuk menjalankan ibadah. Walaupun keluar darah terus keluar sholat. Caranya bagaimana? Dia dihukumi sebagai daimul hadas. Apa makna daimul hadas? Orang yang selalu berhadas. Ada cara ibadahnya orang yang daimul hadas itu. Bagaimana caranya orang yang daimul hadas? Dia seperti orang yang tayamum. Maksudnya tayamum bagaimana? Dia hanya boleh berwudu hanya untuk sekali sholat fardu. Nah, jadi kalau kita ini kan yang normal ini kan wudu subuh sampai isya boleh kalau tahan. Wudu subuh sampai isya. Tapi kalau orang yang daimul hadas, orang yang punya istihadah, keluar darah terus dan berhenti sampai di waktu sholat pun tidak bisa kita tahan keluar. Maka orang yang daimul hadas seperti ini, dia kalau sholat bolehnya hanya sekali wudu, dan wudunya itu pun harus di waktu sholat, tidak boleh sebelum waktu sholat. Sampai orang tayamum lah ya. Jadi dia hanya untuk satu kali sholat. Lalu boleh sholatnya itu, boleh wudhunya ketika sudah masuk waktu sholat. Lalu kita ini kan sebelum masuk waktu sholat boleh kita wudhu ya. Boleh. Tapi orang yang tidak menghadap hanya boleh saat ketika sudah masuk waktu sholat. Lalu apalagi wudhunya hanya untuk sekali. Artinya sekali sholat fardu selesai, nanti ketika masuk waktu sholat yang baru walaupun belum matang wudhu lagi. Caranya bagaimana? Caranya setelah masuk wudhu, setelah masuk waktu sholat, dia langsung ke hamam, polisi bersihkan najisnya, bersihkan kotorannya yang ada. Sudah masuk lalu pakai pembalut, sudah pakai pembalut baru ambil wudhu, baru sholat. Walaupun dalam sholat netes, walaupun netes. Itu namanya
sholat dan hadas, orang yang selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas. Sama kalau orang kebeseran, kebeseran pipis terus ada. Suatu saat ketika kita ketemu satu kasus, satu hukum masalah begini kan, teman kita, tetangga kita, kawan kita, ada yang buang hajat punya penyakit daimul hadas. Dia selalu mengeluarkan najis, kencingnya keluar terus. Maka hukumnya sama kayak begini, sama kayak orang yang haid begini. Biasa sama hukum. Bagus. Ini kembaran ini namanya. Namanya kembaran. Sama Hafiz. Jadi paham ya? Jadi daimul hadas atau terjemah dari orang yang selalu berhadas itu sama orang yang ketika dirinya istihadah dihukumi daimul hadas. Caranya sama lagi. Nanti suatu saat ketika ada kasus kita lihat atau ada orang muda hanya hukum, maka kasih tahu hukum seperti ini. Kalau ada orang itu sudah bocor, jadi pipisnya tidak bisa ditahan, keluar terus. Kita sudah nahan dan tetap bisa keluar. Maka hukumnya seperti tadi. Bagaimana? 3. Yang pertama, wudhunya hanya untuk sekali sholat. Lalu boleh berwudhu hanya saat ketika sudah masuk waktu sholat. Lalu dia berwudhu dengan cara istinja setelah masuk waktu sholat. Lalu dia gunakan pembalut lalu sholat. Keluar dalam sholat tidak masalah. Sama yang orang istihadah. Kapan kita tahu istihadah? Kalau sudah keluar melewati batas 15 hari ketika dia haid, maka istihadah. Tetap wajib mandi, wajib sholat. Ya, paham? Wanita itu tahu, biasanya tahu ya, darah haid yang seperti apa. Karena darah haid ini darah sehat. Dia ngerti membedakan ini haid atau bukan. Ini haid atau penyakit. Kalau haid itu sehat ya. Babun ayat babun fi bayani mubasyaratil haid fawqal izari. Bab menjelaskan tentang mubasyarah. Mubasyarah bersetubuh. Bukan mubasyarah artinya basyara yubasyiru mubasyaratan. Artinya ada sentuhan, ada kebersamaan bersama orang yang haid fawqal izar, di atas izar, di atas sarung, dari pusat ke atas. Hukumnya apa? Orang lagi haid ya. Tapi ini hukum bagi suami istri. Apa hukumnya? Menyentuh istri bagian atas ketika dia sedang dalam kondisi haid. Secara hukum bersetubuh dengan wanita yang lagi haid dosa besar. Dosa besar Pak. Makanya coba orang yang baru nikah, biasanya itu Allah uji saat ketika itu ingin gitu. Habis gitu. Nah, bersetubuh saat ketika masuk bersetubuh dalam arti apa? Ya memasukkan kelamin. Bersetubuh situ maksudnya. Hukumnya haram, dosa besar. Kalau menghalalkan kafir, ada apa? Halal-halalnya amal suami istri saya juga kafir. Hukum ijma ulama. Jadi kafir itu bukan hanya saat mengatakan ini Tuhan selain Allah. Mengingkari yang diijma'i ulama itu kafir. Tapi yang maklum, karena semua orang tidak tahu. Bersetubuh saatnya itu orang ngerti semua. Jadi mengingkarinya bagian dari mengingkari apa yang dibawa sama Nabi Muhammad. Amin. Jadi memang betul kita ini memang harus haji Pak. Karena ada perkara-perkara iman yang memang kita harus ngerti. Ini keyakinannya, ini hukumnya. Makanya dikatakan bahwa kita percaya semua nabi. Kita sholat 5 waktu tidak tinggal, puasa tidak tinggal. Tapi ada satu nabi yang kita ingkari. Semisal Nabi Rasul yang masih dikenal 25, satu kita ingkari. Tidak ada arti sholat kita, tidak ada arti ibadah kita, tidak ada arti iman kita. Ada satu nabi yang percaya. Siapa misalnya? Saya tidak percaya sama Nabi Nuh. Misalnya selesai urusan. Apa? Kafir. Ini harus disampaikan terang-terangan supaya kita tahu hukumnya begitu. Jadi memang butuhnya lagi kita ngerti hukum seperti ini tidak boleh kita ingkari. Sama halnya orang yang bersetubuh dengan wanita di waktu haid. Hukumnya apa? Hukumnya dosa besar. Kalau dia melakukan tahu itu haram, dia melakukan dosa besar.
Kalau melakukan dengan sengaja tapi dia menghalalkan dan dianggap itu bukan satu dosa dan kesalahan, tentunya keluar dari agama karena mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang maklum bitdururah, yang rata-rata orang sudah ngerti hal ini. Apabila sudah terjadi kejadian, misalnya kejadian dalam waktu haid, dia tahu itu haram tapi kondisinya tidak sanggup menahan, akhirnya kejadian juga. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus kifarat? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang jadi mengatakan tidak ada kafarat, artinya tidak ada harus ada yang ditebus, hanya saja dia taubat kepada Allah, melakukan dosa. Pendapat yang qadim mengatakan begini, kalau dia bersetubuh di awal haid, ya di awal haid itu 1 dinar sedekah. Kalau di akhir masa haid itu setengah dinar. Berapa dinar itu? 4,25 gram emas. Nilainya berapa kali lah? Berapa nilainya saat ini? Ya, 4,25 gram 1 dinar. Setengahnya ya berarti berapa itu? Berarti 2, sekian sedekah. Tapi pendapat yang kuat yang pertama yang mengatakan bahwa kalau kejadian saat ketika haid, kejadian saat ketika seseorang itu lagi haid bersetubuh, maka bertobat kepada Allah dengan cara tidak mengulangi lagi, menyesali atas kesalahan. Biasanya taubat ini akan muncul kalau kita tidak sengaja tahu ini dosa, ya tiba-tiba pengen ada lah, aku cuma pengen atas bilang gitu kan, saya pikir nggak tahu lah ya, saya tahu sampai kejadian. Maka biasanya penyesalan. Tapi kalau sudah merencanakan, tidak apa-apa lah, Allah Maha penerima taubat, najulah. Kita tinggal taubat. Biasanya tidak ada penyesalan yang seperti itu. Di mana-mana itu ujian, di mana-mana itu ujian. Bab mubasyaratul haid fawqal izar, bab menjelaskan tentang bersetubuh dengan orang yang haid tapi bukan bersetubuh. Fawqal izar, istimta, bahasa istimta, dia bersedap-sedap di atas, pusat ke atas. Wa anhu biqal hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kana ihdana idza kanat haidha amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'taziru bi izarin thumma yubashiruha. Sayyidatuna Aisyah berkata, salah satu dari kami, istri Nabi, apabila kami dalam kondisi haid, Rasul memerintahkan untuk mengenakan sarung di bagian bawah, pusat ke bawah, thumma yubashir, kemudian Nabi yubashir, mendekat, Nabi ya mubasyarah, seperti terjemah tadi yang sudah disampaikan, megang-megang apa. Hukumnya apa? Boleh. Jadi yang haid yang tak boleh itu adalah fima fawqal izar, tahta izar, tahta surrah wa fawqa rukbah, di bawah pusat dan di atas lutut. Wa anhu biqalu hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa hadatsana Ali bin Muslim an Syaibani wa qalu hadatsana Ali ibn Hujr as-Sa'di wa lafdhu qala akhbarana Ali bin Muslim qala akhbarana Abu Ishaq an Abdurrahman bin Aswad an Abihi an Aisyah qalat kana ihdana idza kanat haidha amara Rasulullah an ta'tazira fi min fawri haidatiha thumma yubashiruha. Salah satu dari kami apabila dalam kondisi haid, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengenakan sarung di saat ketika turun darah haid, kemudian Nabi SAW menyetujui-nya. Menyetujui artinya tidak menyetujui di bagian yang dilarang. Kenapa? Karena Nabi punya istri 9 yang harus dibagi. Saat di waktu malamnya kalau haid, kalau dilarang, bagaimana ini wanita istrinya itu? Jadi tetap digauli, tapi dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi ketentuan. Beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi kalau haid itu taruh belakang, dibikin dapur, dibikin kandang. Jadi sentuhannya haram, tidak boleh masak, tidak boleh apa. Dia pegang sesuatu itu tidak boleh sesuatu itu dipegang. Itu yang memperlakukan wanita serendah. Tapi Islam memuliakan wanita. Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, ayyukum yamliku irba, siapa dari kalian yang mampu untuk menahan syahwatnya? Jadi Sayyidatuna Aisyah itu memang betul, memang boleh. Tapi siapa kalian yang sanggup menahan nafsunya?
Saat ketika lagi beringin begitu kan, tinta lagi haid istrinya, bersetubuh bagian pusat Ka'bah. Siapa yang bisa menahan nafsunya untuk tidak melakukan itu saat terjadi? Sayyidatuna Aisyah itu memberikan peringatan, walaupun boleh tapi harus ingat kalian belum tentu sanggup menahan. Jangan sampai kejadian gitu. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Siapa dari kalian yang memiliki bisa menahan nafsunya seperti hanya Rasulullah menahan nafsunya? Rasul bisa. Wa anhu biqal hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Syaibani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izar wa hunna huyat. Adalah Rasulullah SAW menggauli istrinya di atas pusat dalam kondisi mereka sedang haid. Ya, ini menjadi hukum menyalahi kebiasaan orang Yahudi. Ya, menyalahi kebiasaan hukum orang Yahudi yang saat ketika wanita haid mereka mengatakan tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berinteraksi secara langsung, tidak boleh masak, tidak boleh apa. Ya, dalam Islam tidak begitu. Babun ayat babun fi bayadil ittija' ma'al haid fi lihafin wahid, sama hukum tentang berbaring bersama orang haid di satu selimut. Sama lah hukumnya seperti tadi. Wa anhu qala hadatsana Abu Thalib qala akhbarana Ibnu Wahab an Makhramah wa qala hadatsana Harun Ibnu Sa'id al-Ayyubi wa Ahmad bin Isa qala hadatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Makhramah an Abi Quraib bin Maula bin Abbas qala sami'tu Maimunah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar kata Ibnu Abbas, Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ma'i, baring bersamaku, wa ana haid, dan saya sedang dalam kondisi haid, wa baini wa bainahu thawbun, dan saya dan dirinya ada pakaian, ada satu selimut baring sama bareng. Itu boleh. Biasanya cari kemana makal lagi ya. Maksudnya ada orang udah boleh lihat sama sekali, tidak boleh disentuh, jangan masalah lihat nih. Wanita begitu, kasihan suaminya. Suaminya dari kemarin sudah 3 minggu, pas lagi keluar, pas balik ketemu haid, macam. Jadi kita sudah tahu hukumnya apa bagi istri. Kadang-kadang kayak gitu. Saya lagi haid, sesuatu haram. Nah begitu ya. Jadi ini ilmu. Wa anu bi qala hadatsana Muhammad bin Mutanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Zainab binti Ummi Salamah hadathathu anna Ummu Salamah hadathatha qalat bainama ana mutaja'atun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilatin hatta fansalaltu fa akhadtu thiyabi haidati fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fisti. Qalat na'am fada'ani fataja'tu ma'ahu fil khamilah. Qalat wa kanat hiya wa Rasulullah yaqtasilani fil ina'il wahid minal janabah. Lalu berkata, ya, Ummu Salamah berkata, adalah wa kanat hiya wa Rasul, adalah ia dan Rasulullah itu keduanya mandi fil ina'il wahid, di satu wadah minal janabah, mandi junub bareng. Jadi istri Nabi Muhammad itu biasa sama istrinya mandi junub. Seromantis itu Nabi, seromantis itu. Itu pernah begitu? Jangan. Kalau nggak sampai belakang, lagi mandi selesai makan. Nah, kalau kita ini kan nggak tahu romantis, jadi tidak begitu. Kenapa Nabi begitu? Kadang hal-hal yang dilakukan Nabi karena kita tidak bisa lakukan, pas tengok ada orang melakukan tuh kayak berlebihan, terkesan berlebihan. Kayaknya anak beranak itu begitu. Mandi bersama istrinya, mandi junub bareng, gosokin badan, itu biasa. Babun ayat babun fi jawazi ghusl al-haid ra'sa zawjiyya wa tarjili wa taharati su'iyya wal ittika fi hijriha wa qira'atil Qur'ani fihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah dilanjutkan karena babnya panjang. Nanti kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Apa? Sepertinya
cepat. Iya, dia penasaran. Ustaz jalan-jalan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'udah. Al-Rasulullah rahimahullah ta'ala, masih tentang kitab Khosais Umat Muhammadiyah, Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Fadlu kafa'atu sahibil ma'ruf wal ihsan, keutamaan membalas kebaikan orang, ya. Masih tentang bab itu. Pada malam hari kita membaca satu riwayat. Wasyakiru lil ma'ruf al-muthni ala ahli khair. Adapun orang yang berterima kasih terhadap kebaikan, bagaimana cara memujinya? Yaitu dengan memuji atas kebaikannya. Huwa ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala. Dialah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pandai berterima kasih, dia adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Tidak pandai terima kasih, dia tidak bisa syukur kepada Allah. Minimal kata-kata apa? Doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashqaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashqaruhum linnas." Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah dia yang paling banyak berterima kasih kepada orang. Wa fi riwayatin, daripada satu riwayat, kalau santri terima kasihnya ke guru dia biasa khidmah ke guru. Kalau di pondok itu khidmah, bagaimana berbakti kepada pondok, untuk dari rasa terima kasih atas ilmu dan apa yang telah diajarkan. Anda tidak bisa mondok atau ngaji atau apapun itu kalau asalkan sebatas ngaji, selesai tidak ada barokah. Ilmunya dapat, barokahnya tidak dapat. Ketemu sama orang-orang pintar tapi tidak barokah. Kenapa? Tidak ada khidmah, ya, tidak berterima kasih kepada guru yang mengajarkan. Wa yuqabiluhu al-jahil alladzi la yuthmiru fihi al-khair. Dan yang bertentangan dengannya siapa? Yaitu orang yang jahil, orang yang congkak, yang tidak membuahkan kebaikan. Wala ya'riful fadla li ahli, dan tidak mengenal keutamaan bagi pemiliknya, tidak mengenal kebaikan pemiliknya. Bahwa ayatun jahidun nikmat Allah, dia juga adalah orang yang congkak kepada nikmat Allah. Seperti halnya yang kita sampaikan di malam Jumat kemarin, nikmat Allah punya musuh. Siapa itu? Orang yang hasad terhadap nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Kita hasad atas nikmat orang lain, kita musuh nikmat Allah. Sama begini, ketika seseorang itu tidak bisa berterima kasih kepada siapa kebaikan itu datang kepadanya, maka dia adalah orang yang congkak atas nikmat Allah. Makanya orang yang paling congkak itu kalau dia tidak bisa memuliakan Nabi, tidak bisa mengenal Nabi, paling congkak. Bagaimana dia bisa iman kecuali melalui pintu Nabi? Bagaimana bisa dia dapat hidayah kecuali pintu Nabi? Kok saat itu juga dia congkak sama Nabi? Ya. Maka ini adalah orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak berterima kasih kepada yang sedikit, dia tidak berterima kasih yang banyak. Maksudnya yang sedikit itu apa? Yang dianggap orang sedikit. Karena sejatinya kalau saya mikir-mikir, tidak ada nikmat Allah yang kecil tuh, Pak. Apa nikmat Allah yang kecil? Coba sebutkan. Tidak ada. Yang kecil itu karena sudah biasa kita dapatkan seolah itu hal sederhana. Tidak. Betul lah. Karena terbiasa kita menerima nikmat itu dari Allah, jadi kita anggap kecil. Nafas ini loh. Kapan kita terakhir kali sujud syukur atas nikmat nafas ini? Memang betul nyungkur gitu atas rasa syukur atas nikmat nafas yang Allah kasih tanpa membayar, tanpa meminta. Makanya kenapa kita anggap seperti ini bisa bernapas? Kenapa? Karena sederhana, orang banyak mendapatkan itu dan kita pun sering mendapatkan itu. Jadi ini kan bahasa Nabi mengkhitop akal orang saat itu, bahwa sebagian orang anggap kalau ini kecil, ini besar, ini kecil. Kalau sudah itu dari Allah semuanya besar. Nikmat bisa melihat, Masya Allah, kalau kita punya dunia seisinya,
Nah, dengan kita itu kita tidak bisa melihat, mau orang itu menggantikan dunia seisinya dengan supaya kembali pandangan kita pada pandangan semua. Betul lah. Kita punya dunia seisinya nih, duit banyak. Dunia seisinya punya kita. Tidak bisa pipis mas, tidak bisa pipis, tidak bisa berak. Kira-kira mau nggak kita gadaikan semua yang kita punya untuk supaya kita bisa pipis sama buang hajat? Kira-kira mau nggak? Kalau saya pribadi mau. Untuk apa itu semua? Kita khawatir, kita tidak tenang, nak makan takut, nggak bohong, kita bisa BAP di rumah. Nah, coba ya. Jadi sejatinya tidak ada nikmat Allah itu yang kecil. Semuanya nikmat Allah itu besar. Semua nikmat Allah itu agung. Hanya saja ini Nabi mengkhitob mayoritas orang saat menganggap ini nikmat yang biasa, ini kecil-kecil. Kalau banyak, kalau ini baru besar. Padahal besar semua nikmat Allah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang, tidak bisa berterima kasih kepada orang, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Wa tahaddatsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Dan tahadus bi ni'mah itu syukur, meninggalkan tahadus bi ni'mah itu kufur. Tahadus bi ni'mah apa? Menceritakan nikmat. Yang pertama kali yang harus kau ceritakan kepada dirimu. Jadi orang kalau ngomong cerita tahadus bi ni'mah ini yang dibayangkan kita cerita nikmat yang kita dapatkan ke orang. Padahal enggak. Yang pertama kali kau ajarkan bagaimana engkau menceritakan nikmat Allah kepada dirimu. Ingat nikmat Allah kepada dirimu. Itu tahadus bi ni'mah. Jangan arti tahadus kita cerita ke orang aku dapat nikmat ini, dapat nikmat itu. Akhirnya dia hasad dengan nikmat itu, dan akhirnya hilang nikmat itu. Ada pandangan hasad itu bisa menghancurkan. Memang ada begitu. Hasad aibul hasid. Jadi tahadus bi ni'mahnya apa? Menceritakan nikmat Allah, tapi kepada siapa? Ke diri kita. Tengok dulu saya dapat apa hari ini, ya Allah. Kau berikan tanpa aku. Wujud tanda cintamu kepada hamba, ya Allah. Dengan selalu kami memaksiatimu, tapi saat itu juga Engkau memberikan kebaikan itu, ya Allah. Ceritakan terus menumbuhkan rasa cinta, rasa itu kepada Tuhan. Jadi sampai saya ngomong untuk mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maka kalau ini cerita ke diri itu sangat baik, tapi kalau cerita ke orang lain, tengok dulu engkau sudah berada di makom mana. Kalau engkau berada di makom orang yang belum bisa menata hati, saat engkau ceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau ceritakan ke orang lain, bisa jadi itu menjadi sumber penyakit hati. Alhamdulillah aku semalam tahajudan, khusyuk ya, alhamdulillah. Cerita ke orang, kira-kira cerita seperti ini manfaat tak kira-kira untuk dia? Bagi orang awam ini bahaya. Walaupun ini nikmat kan bisa tahajudkan nikmat dari Allah. Mungkin kalau kelasnya ya aulia Allah, ahlullah, dia cerita untuk ngasih motivasi ke yang lain. Sedikit pun dirinya tidak memandang kemuliaan diri. Tapi kalau kita cerita begitu, kemuliaan diri ini datang gini, cerita ke orang, yang tumbuh rasa apa dalam hati kita. Makanya kalau tidak betul bisa jaga hati, tidak usah cerita nikmat apa yang telah Allah berikan kepada, cukup ceritakan itu kepada dirimu sendiri. Apa dengan mengenang nikmat itu supaya kita nambah syukur, nambah cinta, nambah rasa keagungan Allah, nambah sirna juga, Pak. Karena orang itu kalau sudah sering tahadus bi ni'mah, menceritakan nikmat tapi kepada diri, dia akan tenggelam dalam itu. Kalau sudah tenggelam dia sirna, dia tidak melihat diri, yang dilihat Tuhan. Terus ngasih akhirnya sirna, fana dalam menetap keberadaan diri. Makin dirinya tidak tahadus bi ni'mah dengan dirinya, makinlah congkak. Segala sesuatu yang datang dari Allah dianggapnya punya dia, dianggapnya punya dia. Kepemilikan, keakuan. Wa tahaddatsu bi ni'matillah syukrun. Tahadus bi ni'mah itulah syukur. Tapi tahadus bi ni'mah kepada diri kita. Ini dulu. Ingat Allah memberi ini itu, itulah hakikat syukur. Saat ketika kita sadar yang datangnya dari Allah, itulah syukur. Dan Allah dalam Al-Quran apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur, hambaku sedikit sekali yang bersyukur. Kalau kita terjemahkan syukur itu artinya orang mengucapkan alhamdulillah, maka banyak yang mengucapkan alhamdulillah. Habis makan kenyang, alhamdulillah.
dapat gaji awal bulan, alhamdulillah, bersyukur semua orang ini. Tapi kenapa Allah katakan sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur? Karena yang ngerti hakikat makna syukur itu sedikit sekali. Yang lisannya mengucapkan alhamdulillah, di satu sisi dia pun mengatakan ini dari Allah, dan dia berusaha menggunakan yang datang ini untuk Allah. Itu syukur. Makanya sangat sedikit kan. Yang ngomong alhamdulillah banyak, tapi yang ngomong hakikat syukur itu sedikit. Jadi tahadus bin ni'mah itu syukur, dan meninggalkan tahadus bin ni'mah itu kufur. Apa kufur? Kufur artinya dirinya terhalang dari menatap nikmat Allah. Kufur itu dari kafar. Kafar itu maknanya woto, menutupi. Jadi kafir itu artinya ditutupi dari apa? Keimanan, dari kebenaran. Jadi seorang yang kufur nikmat artinya dirinya ditutup dari memandang nikmat Allah. Tidak bisa melihat Allah. Nikmat saja tidak sadar, bagaimana mau melihat Allah? Wal jama'atu rahmatun, adapun berjamaah itu rahmat, yang memang betul. Setan itu akan mudah menggoda kalau orang sendirian, tapi kalau ramai susah. Mana yang terpisah dari jamaah itu yang dikejar. Ya, dalam konteks yang pernah Nabi sampaikan apa? Kalau ada singa, harimau, dia akan menyerang, dia akan memburu kambing yang keluar dari kelompok. Mana yang satu terkecil itu yang dicari. Mana yang bareng itu tidak akan kita. Mana yang sudah terpisah, wah setan ambil nih. Wal jama'atu jamaah itu rahmat. Wal furqatu adab, adapun terpecah belah, terpisah sendiri itu adab. Memang betul. Itulah syaitanlah yang menipu daya kita. Wa du'a'uka fi tahqiqi sana, adapun doa itu sudah cukup untuk mewujudkan pujian. Mendoakan orang yang memberikan kepada kita melaluinya kenikmatan itu sudah cukup dengan kita doakan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan. Nah, itu sudah cukup minimnya. Atau kata ucapan apa? Terima kasih. Terima kasih. Itu wujud daripada apa? Tanda syukur. Faqad ja'a fil hadits an Anas radhiyallahu anhu qala al-muhajirun ya Rasulullah dhahaba al-ansar bil ajri kulli ma ra'ayna qauman ahsana badlan katsirin wa ahsana wasatan fi qalilin minhum. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, ya. Kami tidak melihat ada suatu kaum yang lebih loman, yang lebih baik daripada mereka orang Ansar, kata orang-orang Muhajir. Maksudnya mereka itu orang-orang baik gitu. Dan mereka punya banyak pahala nih. Walaqad kafaunal mu'na, dan mereka mencukupi kehidupan kami juga. Orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak bawa apa-apa, dicukupi kehidupan sama orang-orang Ansar. Mereka punya dapat banyak pahala. Mereka mencukupi kehidupan kami. Jadi merasa apa? Merasa bahwa kami ini apa ya? Cuma nerima saja. Jadi ingin ada sesuatu yang beliau harapkan dari Nabi SAW dengan nasihat. Qala alaysa tuduna alaihim wa tad'una lahum? Tidakkah kalian memujinya dan mendoakan mereka? Nabi ngomong ke orang-orang Ansor, kalian muji tak? Kalian berterima kasih tak? Di belakang itu kalian doakan tak? Qalu bala, ya tentu ya Rasul. Qala fadaka bidaka, maka kebaikan mereka dibalas dengan doa dan pujian kalian. Itu sudah mengganti. Dan tidak usah merasa tidak enak. Sudah kalian sudah membalas dengan sepadan, dengan mendoakan, dengan berbuat baik kepada mereka. Itu sudah ganjaran yang sepadan. Paham maksudnya ya? Nah, ini masuk bapak, kira-kira lanjut apa? Ini cuacanya dingin tapi kok pada melek ya? Habis minum jamu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala syarafus sha'imina min hadhihi ummah. Kemuliaan orang-orang yang berpuasa daripada umat ini. Jadi umat ini punya kemuliaan apa? Yaitu punya kemuliaan puasa. Wa minasyarafil ladzi dafalahu Allah ta'ala li hadhihi ummah, dan kemuliaan yang telah Allah simpan untuk umat ini apa?
tilkal fadhailil uzma wal manaqibu al kubra, yaitu demikian itu keutamaan yang agung dan keutamaan yang besar, allati yakhtassu biha shaim min afradi hadhihi ummah, yang bagaimana Allah mengkhususkan terhadap orang yang berpuasa daripada umat ini. Wa qad jama'tu min tilkal manaqib jumlatan salihatan sanadhkuru ahamma ma'a dalil, dan sungguh saya telah mengumpulkan demikian itu keutamaan dalam kelompok yang baik yang akan kami sebutkan, yang paling penting saja bersama ada dalilnya. Ikhtasallahu shaim bi babin fil jannah, Allah mengkhususkan untuk orang-orang yang puasa dengan satu pintu di surga, yadkhuluna minhu yaumal qiyamah, yang mereka akan masuk pada hari kiamat, idharan li syarafi wa fadil, untuk menunjukkan kemuliaan mereka dan keutamaan mereka. Yunada munadin ala ru'usil ashhad, akan ada satu panggilan, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa. Nanti di akhir fayarawmul qasi wa dani, lalu dilihat semua yang dekat sama yang jauh melihat, wa yamtaddu ilaihimul absar, dan pandangan sejauh manapun akan bisa dilihat. Karena ingat kemarin kita cerita tentang mahsyar itu ya, bagaimana orang yang di mahsyar itu nanti jin manusia dikumpulkan jadi satu tempat, itu sudah penuh mahsyar itu, sudah desa-desa. Makhluk yang ada di langit pertama turun, malaikat-malaikat yang ada di langit. Kita tahu jumlah malaikat berapa, data itu. Tidak ada satu jengkal tempat di langit pertama kecuali ada kepala malaikat yang sujud. Itu saking banyak. Turun penuh. Langit kedua turun lagi, penuh lagi, sampai langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai mahsyar itu, sampai 1000 tingkatan di orang lumpuh, 1000 tingkatan lumpuh sampai ke atas. Sulit. Semua orang saling menyaksikan, ini kan satu hamparan. Semuanya melihat, tidak ada yang di lembah atau di bukit, semuanya satu hamparan. Jadi ketika ada suatu panggilan-panggilan kemuliaan, mana orang yang dulunya azan, itu juga dipanggil, lehernya panjang. Yang senang azan, istiqomah azan, lehernya panjang, oh itu muadzin, jadi satu kebanggaan. Nanti orang-orang yang apa, yang puasa dipanggil, mana orang yang puasa, mana semua orang bilang ahli puasa, ahli puasa. Itulah kebanggaannya saat itu yang orang rasakan ketika amalnya, ketika amal ibadahnya, itu kebanggaan yang tidak ada apa. Kebanggaan akhirat itu saat ketika diri kita punya tabungan amal. Yang hina siapa? Rekening amalnya kosong. Oh ya, begitu. Wa tamtatu ilaihimul absar wa tasra'ibul a'naq wa yatamanna muntamin allau kana ma'hum wa fi rabbihim alimaymun. Dan bagaimana pandangan-pandangan itu memanjang melihat ke arah orang-orang yang puasa dan orang-orang yang berkeinginan, mereka berkeinginan seandainya mereka berada di posisi mereka. Aku cobalah aku dulu puasa ya kayak mereka. Wa yatahassaru mutahassilun ala ma fata fid dunya, dan orang-orang yang meratapi menyesali, dia akan menyesal atas apa yang telah ia tinggalkan di dunia. Min fursatil amali wal jiddi, dari kesempatan beramal dan kesempatan bersungguh-sungguh. Pasti ya, menyesal pasti. Wa madha alaihi min awqatil thaminatin wa sa'atil adilah, dan apa-apa yang telah ia tinggalkan dari waktu-waktu yang mahal dan saat-saat yang begitu bernilai. Yusawwiru sallallahu alaihi wasallam hadzal masyhad fayaqul, Kanjeng Nabi menggambarkan pandangan ini, kesaksian ini pada sabdanya, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Inilah pintunya orang puasa, pintu ar-rayyan. Nanti ada puasa orang yang sholat namanya pintu sholat, yang zakat ada pintu zakat, yang silaturahim ada pintu silaturahim. Kalau puasa khusus babur rayyan, beda sendiri dari nama ibadahnya. Dari ibadah lain namanya sama, tapi khusus sholat pintunya namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang masuk dari pintu ar-rayyan siapa? Orang-orang yang puasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu, yang la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satupun yang masuk selain dari ahli puasa.
Yuqalu akan dikatakan aina shaimun fayaqumun. Mana orang-orang yang dulu puasa, tegaklah semua yang ahli puasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka yang ahli puasa sudah masuk, ughliqa alaihim, ditutup atas mereka pintu, falam yadkhul minhu ahada, tidak ada satupun yang masuk selain dari mereka. Itu ar-rayyan. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Amin. Wa ikhtasallahu subhanahu wa ta'ala as-shaimina aidan, dan Allah juga mengkhususkan bagi orang-orang yang puasa juga bi an ja'ala shaumahum lahum husnan hasinan minan nar, bahwa Allah menjadikan puasa mereka sebagai benteng tameng dari api neraka. Wasitran yaqi sahibahu mimma yu'tihi minasyahawat, dan menjadi penutup yang akan menghalangi pemiliknya puasa dari apa-apa yang menyakitinya dari syahwat. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah, puasa itu adalah tameng, wa hisnun hasin minan nar, dan menjadi perisai dari api neraka. Apa? Tameng dari apa? Syahwat. Banyak kalau orang ingin nikah tapi tidak mampu maunahnya, tidak mampu nafkahnya puasa. Orang sudah nikah puasa. Saya nyusul itu, dulu itu beliau itu punya kebiasaan menghukum diri saat ketika terjadi kesalahan pada dirinya. Punya kebiasaan puasa sampai 3 bulan. Karena salah punya satu dosa, ini beliau kebiasaan satu dosa yang dilakukan dihukum 3 bulan puasa berturut-turut. Beliau ahli mujahadah. Suatu ketika beliau baru nikah, dan beliau sudah kedokteran, beliau melakukan satu kesalahan. Dan ini dalam amalia, dalam operasi beliau punya kesalahan. Akhirnya yang dialkot masalah, tak sembuh gitu, yang dioperasi. Puasa beliau berturut-turut 3 bulan berturut-turut. Baru nikah, ayahnya datang minggu pertama datang puasa. Lalu berapa minggu depan datang ke rumahnya lagi puasa. Aku puasa ini pengantin baru puasa. Jadi ayah beliau mengatakan kamu pernah puasa terus pengantin baru. Jadi kita pernah dulu dapat cerita dulu masih pengantin baru, puasanya puasa dahar tiap hari puasa. Habis itu apa? Tidak sanggup, minim hasrat kepada bininya, menjadi junnah, menjadi tameng. Akhirnya apa? Puasa Senin Kamis. Jadi kalau orang yang tinggi syahwatnya banyak-banyaklah puasa. Yang senang melihat lawan jenis puasa. Karena ada orang itu diuji dengan begitu, senang sama begitu. Puasa, banyak puasa, apalagi bisa jadi hidayah dari Allah. Tsumma yubayyinu lana sallallahu alaihi wasallam haqiqata hadzal shaumi alladhi yahfadhu sahibahu minan nar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita hakikat puasa ini yang dapat menjaga orang yang melaksanakannya dari api neraka. Fayaqulu, lalu Kanjeng Nabi SAW bersabda, asyamu junnah, puasa itu adalah tameng minan nari, daripada api. Kejunnati ahadikum minal qital, seperti tameng kalian saat berperang. Malam yakhridha, ini malam yakhridha bikadzibin aw ghibah, selagi dia tidak merobek tameng itu dengan kedustaan dan ghibah. Ternyata puasa itu akan hancur, akan selesai faedahnya kalau dalam puasa berbohong atau menggibah. Memang puasa ini mulia, Pak. Tapi kalau tidak jaga mulut, tidak jaga ucapan, selesai. Kata Nabi, kami shaimin, berapa banyak orang puasa laisa yusyani ila ju'ul. Dia tidak dapat apapun kecuali dapat lapar dan dapat haus. Lapar dan haus. Ya, jadi harus menjauh diri dari perkataan dusta atau menghibah. Ini bisa menghancurkan kita. Jadi kalau kita punya tameng, memang lagi puasa ini lagi pakai tameng seperti orang dalam kondisi perang. Tapi saat dusta, tameng itu dibuka sendiri. Ya percuma, tamengnya ada, ditusuk dari kawan sama dari depan, tembus juga ke badan. Maka
sebelum menjadi ahli puasa, ahli dulu bisanya untuk menahan dari ucapan dusta dan ucapan menghibah. Ini yang paling utama Pak. Paling utama ini ilmu yang diajarkan anak sama Nabi yang paling utama apa? Saat ketika kita lagi puasa, jangan berdusta, jangan menghibah, tahan mulut, ya. Paling banyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjut di pertemuan minggu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.